Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat semua. Berjumpa dengan saya, Ibu Woro Sayakti, pada pembelajaran kimia. Tema kali ini adalah tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Seperti biasanya, mari kita lihat tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Tujuan pembelajaran kali ini adalah siswa dapat mengidentifikasi larutan yang bersifat elektrolit ataupun non-elektrolit. Kemudian siswa bisa menganalisis ciri larutan non-elektrolit dan menganalisis ciri larutan elektrolit. Mari kita mulai. Coba amati gambar di layar. Pada gambar, apa yang terjadi pada orang tersebut? Ya, pada gambar menunjukkan orang yang sedang tersengat arus listrik. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Hal tersebut dapat terjadi karena adanya keberadaan ion-ion terlarut yang terdapat dalam cairan pada tubuh makhluk hidup. Bagaimana pengaruh ion-ion tersebut dan bagaimana hal-hal tersebut dapat terjadi? Untuk mendapatkan penjelasan ilmiahnya, mari kita diskusikan materi tersebut. Sebelumnya, kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan larutan. Mari kita simak video berikut ini. Video ini menunjukkan bagaimana kita membuat campuran air dan gula yang pada akhirnya akan menghasilkan larutan gula. Campuran gula dan air terdiri atas air sebagai zat pelarut dan gula sebagai zat terlarut. Setelah air dan gula tercampur, maka tidak dapat dibedakan antara partikel-partikel zat terlarut dan zat pelarut. Dari penjelasan tersebut, apa yang dimaksud dengan larutan? Ya, larutan adalah campuran homogen dari dua zat atau lebih. Larutan tersusun atas pelarut atau solvent dan zat terlarut atau solut. Mari kita bahas terlebih dahulu tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang bisa menghantarkan arus listrik. Sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak bisa menghantarkan arus listrik. Untuk membahas larutan elektrolit dan non-elektrolit, mari kita lihat dan amati video berikut.
Setelah kita melihat hasil percobaan, maka dari hasil percobaan tersebut bisa kita dapatkan data bahwa larutan deterjen tidak menimbulkan nyala lampu dan tidak menimbulkan gelembung gas. Sedangkan larutan garam dapur menunjukkan nyala lampu dan menunjukkan adanya gelembung gas. Sedangkan untuk larutan cuka, maka dia tidak menunjukkan nyala lampu dan ada gelembung gasnya. Sedangkan untuk baking soda, air dan gula, ketiganya tidak menunjukkan nyala lampu dan gelembung gas. Dari hasil percobaan tersebut, mana yang merupakan larutan elektrolit kuat, elektrolit lemah, dan non-elektrolit? Mengapa larutan elektrolit bisa menghantarkan arus listrik? Ya, dari percobaan tersebut, maka garam merupakan elektrolit kuat, sedangkan cuka merupakan elektrolit lemah, dan deterjen, baking soda, air, dan gula merupakan larutan non-elektrolit. Kita lihat penjelasannya pada gambar berikut. Pada elektrolit kuat akan menghasilkan banyak ion-ion sehingga arus listrik yang ditimbulkannya semakin kuat. Sedangkan pada elektrolit lemah, dia hanya menghasilkan sedikit ion-ion. Kenapa? Karena pada elektrolit kuat lemah hanya terionisasi sebagian. Sedangkan pada elektrolit kuat, dia terionisasi sempurna. Untuk larutan non-elektrolit tidak menghasilkan ion-ion, sehingga dia tidak bisa menghantarkan arus listrik. Jadi, dari penjelasan tersebut, maka senyawa pembentuk larutan elektrolit terdiri dari dua zat, yaitu senyawa ion dan senyawa kovalen. Senyawa ion merupakan zat elektrolit yang jika dilarutkan dalam air bisa menghasilkan ion-ion. Contohnya adalah pada larutan garam dapur. Sedangkan larutan senyawa kovalen adalah senyawa yang atom-atomnya bergabung melalui ikatan kovalen. Contohnya adalah pada larutan cuka. Mari kita lihat ilustrasi gambar berikut. Senyawa ion adalah senyawa terbentuk dari ikatan ion. Senyawa ini jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion positif dan ion negatif. Semua senyawa ion merupakan larutan non-elektrolit. Yang berikutnya adalah senyawa dengan ikatan kovalen. Senyawa dengan ikatan kovalen dibedakan menjadi kovalen polar dan senyawa kovalen non-polar. Untuk pembicaraan pada senyawa elektrolit, maka untuk ikatan kovalen polar merupakan senyawa elektrolit. Senyawa kovalen polar merupakan senyawa yang memiliki ikatan kovalen antara atom-atomnya, namun terdapat perbedaan keelektronegatifan antara atom-atom tersebut. Oleh karena itu, elektron akan lebih condong berada pada salah satu atom yang lebih elektronegatif, sehingga terbentuklah muatan parsial positif dan negatif pada atom-atom tersebut. Demikianlah pemaparan tentang larutan elektrolit dan non-elektrolit. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.